Honda dilaporkan sedang meninjau kembali proyek Idemitsu di MotoGP. Proyek yang menempatkan pembalap Asia di tim LCR ini meskipun bagus secara konsep untuk pemasaran ternyata sulit dieksekusi. Terutama saat Honda sedang berjuang mengejar ketertinggalan performa dari Ducati. Mengorbankan salah satu dari 4 motor RC113V dengan pembalap yang tidak dapat memberikan data relevan untuk pengembangan dianggap sebagai strategi yang kurang tepat. Kurangnya daya saing yang ditunjukkan oleh Somkya Chantra pada paruh pertama musim ini telah memaksa manajemen Honda untuk mempertimbangkan kembali kewajiban tersebut. Chantra mendapatkan kursi ini setelah pilihan utama Honda Ai Ogura memutuskan untuk pindah ke tim Trackhouse Aprilia. Namun, catatan prestasi Chantra tidak sebaik Ogura, dan performanya di lintasan sejauh ini mengecewakan. Pada seri Asen, ia finish 49 detik di belakang pemenang dan 25 detik di belakang rekan setimnya Johan Zarco. Ia hanya berhasil mencetak poin pertamanya karena pembalap penguji Honda membiarkannya lewat. Akibatnya, para insinyur Honda pada dasarnya hanya bekerja dengan data dari 3 motor dan mengabaikan masukan dari Chantra. Selain kurangnya kecepatan, ada juga kekhawatiran mengenai disiplin latihan dan dietnya yang dianggap kurang sesuai standar MotoGP. Meskipun Honda sudah menduga penampilannya tidak akan langsung kompetitif, mereka juga tidak memperkirakan jaraknya akan sejauh ini. Situasi ini membuat Honda mulai mencari alternatif untuk tahun 2026 meskipun hal tersebut bisa bertentangan dengan kepentingan promosi kejuaraan di Thailand. Dengan Jorge Martin yang tidak lagi menjadi pilihan hingga 2027, Honda sedang mempertimbangkan beberapa skenario. Joan Mir memiliki kontrak hingga 2026, sementara kontribusi Luca Marini dinilai sangat positif dan ia bisa saja pindah ke LCR. Namun itu hanya jika Honda menemukan pembalap baru untuk tim pabrikan. Dalam konteks ini, nama pembalap Moto2 Diogo Moreira baru-baru ini disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang sedang dipertimbangkan oleh Honda. Yamaha telah mengembangkan unit mesin baru ini sejak tahun lalu sebagai alternatif, mengingat mereka adalah satu-satunya pabrikan MotoGP yang masih menggunakan mesin inline 4. Pilihan mesin ini dianggap berkorelasi dengan penurunan performa mereka, di mana Yamaha kini berada di dasar klasemen konstruktor setelah 11 seri. Fernandez yang akan turun sebagai wildcard di Grand Prix Ceko akhir pekan ini baru saja menyelesaikan tes pribadi di sirkuit Brno untuk melanjutkan pengembangan mesin tersebut. Menurutnya proyek V4 ini terlihat bagus dan sangat positif, tetapi masalah utamanya adalah kecepatannya yang belum memadai. Ia menekankan bahwa proses pengembangan perlu dipercepat jika Yamaha ingin balapan dengan mesin V4 tahun depan. Karena proyek ini masih dalam tahap sangat awal dan paket yang diuji belum merupakan versi final dengan tenaga penuh. Namun Fernandez menjelaskan bahwa para insinyur di pabrik Jepang memilih untuk melakukan proses pengembangan secara lebih bertahap. Menurutnya mereka tidak langsung memberikan seluruh tenaga dari mesin tersebut. Para insinyur ingin memahami segalanya dengan sangat baik tanpa merusak mesin, sehingga performa diberikan sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, keputusan untuk memilih mesin mana yang akan digunakan tahun depan akan bergantung pada catatan waktu. Ia menegaskan bahwa ini bukanlah hal negatif, tetapi mereka perlu melihat waktu putaran yang lebih baik dari V4. Ia tidak keberatan dengan pendekatan hati-hati dari Jepang, asalkan Yamaha bisa menyediakan motor yang bagus untuk tahun depan. Sejauh ini, ia merasa proyek tersebut berjalan dengan baik. Juara dunia bertahan itu akan kembali balapan akhir pekan ini di Grand Prix Ceko setelah absen lama sejak mengalami kecelakaan di Qatar. Kembalinya ia terjadi setelah perselisihan kontrak yang sengit sejak bulan Mei, di mana ia mencoba menggunakan klausul performa untuk bisa pindah ke pabrikan lain pada tahun 2026. Dalam penampilan publik pertamanya sejak episode ini dimulai, Martin mengonfirmasi bahwa ia kini akan tetap bersama Aprilia untuk musim 2026. Martin menegaskan bahwa semua yang ia lakukan selama beberapa bulan terakhir adalah demi masa depannya.
Ia memberikan konteks emosional dengan menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa memahami apa yang ada di pikirannya saat ia terbaring di rumah sakit dengan 12 tulang rusuk patah dan tidak bisa tidur selama seminggu. Menurutnya, semua keputusannya saat itu termasuk keputusannya untuk bertahan sekarang didasari oleh pertimbangan tersebut. Meskipun Aprilia selalu bersikeras untuk mempertahankan kontraknya, mereka juga menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Martin mengakui adanya potensi ketegangan saat kembali ke pedok, namun ia menekankan bahwa komunikasi adalah hal terpenting. Ia merasa tidak perlu meminta maaf karena ia bertindak demi karirnya. Meski begitu, ia bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan dan akan bekerja keras demi membangun kembali suasana keluarga di dalam tim. Ia telah berbicara dengan seluruh anggota tim balap, tim uji coba, dan juga bos tim Massimo Rivola. Ia sadar bahwa proses untuk membuat segalanya kembali sempurna tidak akan mudah. Tetapi ia akan berjuang untuk itu dan memberikan yang terbaik untuk meraih hasil gemilang. Pembalap yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen kejuaraan itu masih dalam masa pemulihan dari patah tulang tangan kiri yang ia derita akibat kecelakaan di Grand Prix Belanda dan membutuhkan operasi. Meskipun demikian, Alex Marquez berhasil membalap akhir pekan lalu di Grand Prix Jerman dan secara mengejutkan finish di posisi kedua yang semakin memperkuat posisinya di klasemen. Namun menjelang balapan di Brno, adik dari Marc Marquez ini mengakui bahwa ia sangat kesulitan dengan tangannya saat melakukan pergantian arah di Jerman. Mengingat tata letak sirkuit Brno yang lebih mengalir dan memiliki lebih banyak pergantian arah dibandingkan Sachsenring, ia merasa khawatir dengan kondisi fisiknya akhir pekan ini. Ia menjelaskan bahwa meskipun proses pemulihannya berjalan baik, situasinya tidak banyak berubah hanya dalam 4 hari. Ia telah lolos pemeriksaan medis di Madrid pada hari Selasa yang mengonfirmasi bahwa posisi tulangnya tidak bergeser, dan itu adalah hal yang terpenting. Mentalitasnya untuk balapan di Brno sama seperti di Sachsenring, mencoba kehilangan poin seminimal mungkin dari para rivalnya, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, serta meminimalkan risiko. Ia sadar akhir pekan ini akan sangat menantang karena MotoGP sudah lama tidak balapan di Brno, sehingga ada banyak jenis ban yang harus dicoba dan juga aspal yang baru. Ia akan berusaha memberikan 100%, tetapi tujuan utamanya adalah mengikuti feeling di atas motor. Ia akan melihat bagaimana kondisinya saat berkendara dan akan menjalani setiap sesi satu persatu sambil memberikan yang terbaik di setiap putaran.